Yo guys, jumpa lagi dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue yang seperti biasa hanya membahas seputar investasi khususnya di kripto ya, oke? Dan hari ini kalian tau lah ada topik seru banget yang lagi pengen gue bahas sama kalian, yaitu apa? Ini dia Binance di charge SEC ya. Gue sih udah bahas detailnya di TikTok channel gue sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, di sini gue juga akan bahas beberapa poin lah ya. Gue udah pelajari ini soalnya dokumen ini ya, tentang sebetulnya apa aja yang SEC charge dari Binance, terus tuntutannya apa ya. Gue keep it simple aja, habis itu gue akan update chart ya. Ya ini menarik banget soalnya, momen-momen yang menarik banget. Yang pertama ya, Binance kan dituduh sama SEC melakukan beberapa hal negatif ya, mulai dari operating unregistered trading platform, terus dia juga menjual dan mempromosikan unregistered securities, terus menipu investor katanya ya, terus begitu manipulasi trading, false statements, dan ultimate-nya nih ya, ini sebenarnya yang paling penting lah ya dari tuntutan SEC-nya ya, yaitu sebenarnya kan Binance ini kan punya Binance US ya, dan Binance US ini tuh gini, Binance ini dianggap menggabungkan peran CEX, broker dealer, dan lembaga clearing di dalam satu platform yang sebenarnya ini harusnya diatur oleh lembaga yang berbeda-beda, nggak bisa satu pintu ya. Terus sorry nih, bicara mengenai Binance US ini juga salah satu tuntutan mereka ini kan kalau di US ini kan operasinya under dua perusahaan ya. Teman-teman bisa temukan di sini semua sebenarnya. Ini nih BAM Trading dan BAM Management US Holdings ya. Ini kan sebetulnya perusahaan, jadi Binance US itu beroperasi under dua perusahaan ini, dan SEC itu menganggap perusahaan ini tuh perusahaan fiktif ya, sehingga ini tuh perusahaan fiktif doang yang diciptakan sama CZ ya untuk menghindari atau diem-diem lah ya, menghindari hukum di US kira-kira gitu. Nah terus ya, tuntutannya sebenarnya mereka secara permanen ingin menghentikan Binance dari pelanggaran undang-undang sekuritas yang dianggap selama ini jalan terus dilakukan sama Binance, dan mereka juga mau Binance itu melepaskan keuntungan yang dianggap haram ya, yang tadi tuh penipuan segala macam ya, dan tentunya dengan bunga. Terus abis itu memberlakukan hukum perdata untuk Binance ya. Sebenarnya sih ya intinya denda lah ya. Jadi kesimpulannya kalau misalnya Binance kalah di lawsuit ini pasti akan kena denda. Cuman gue masih cari source-nya, berapa nominal sih belum ada. Yang pasti nggak mungkin jumlahnya kecil, pasti jumlahnya gede ya, karena SEC kayaknya mau duit ya. Jadi mereka ujung-ujungnya udahlah, kayak gini tuh ujung-ujungnya pasti denda ya. Udahlah, kayak lu mau tuntutannya apa juga intinya tuh ujung-ujungnya pasti kena charge denda gitu ya, kalau misalnya ternyata Binance kalah di lawsuit ini, yang which is menurut gue skenario-nya unlikely. Menurut gue Binance akan survive isu tuntutan SEC ini. Menurut gue Binance akan lewat, makanya gue hari ini pakai baju Binance. Gue full support sama Binance. Dan kalau kalian cek yang lebih menarik nih kalian cek nih ya, proof of reserve-nya Binance. Nih, kok proof of address? Ya, kalau kalian cek proof of reserve-nya Binance yang di Nansen aja deh. Ini lebih seru. Nah, ini ya. Kalau kalian cek ya, sebetulnya ini hampir tidak ada uang yang keluar dari sini. Ini kemarin gue lihat itu masih sekitar 54 jutaan something. Sekarang 53,8, menurut gue masih ya nggak segitu hebohnya lah ya. Nggak kayak Desember tuh. Menurut gue Desember kemarin tuh FUD-nya lebih parah. Gue inget banget Desember kemarin karena gue ngikutin nih proof of reserve-nya Binance. Dari sekitar 70-an billion US dollar drop sampai 50 something billion US dollar. Sekitar 57-58an dropnya ya. Bayangin loh, dalam waktu 1-2 minggu outflow dari Binance itu belasan miliar US dollar, tapi mereka tetap survive, tetap kuat gitu ya. It means ya memang Binance ini secara perusahaan ini ya sangat-sangat baik operasinya. Mereka juga ya menurut gue oke lah ya. Menurut gue tuntutannya nggak jelas sih menurut gue. Emang ini kayak kerjaan SEC aja lah ya. Tapi ya again, inilah memang dunia kripto yang selalu gue bilang high risk high reward environment-nya ya. Jadi ini buat gue hal yang sangat wajar untuk terjadi ya, karena masih banyak sekali zona abu-abu yang belum diatur, yang belum diregulasi sepenuhnya. Tapi ya kalau kalian ngerti sebenarnya semangat, maksudnya gini, ideologi dari penciptaan cryptocurrency ini, desentralisasi ya. Ya sebetulnya kan memang ini harusnya memang di luar sistem, di luar kontrol gitu loh, di luar pengawasan gitu ya. Itulah sebenarnya ideologi sebenarnya. Centralized exchange seperti Binance pun kan sebenarnya
sudah agak bertentangan ya dengan desentralisasi gitu ya. Cuman memang menurut gua bridgingnya momen untuk masyarakat adopsi ini pasti ada bridgingnya gitu loh. Dan bridgingnya menurut gua ya memang pasti akan centralized, akan ada orang-orang yang create satu platform untuk kayak memfasilitasi masyarakat yang mau entry nih, mau ikut partisipasi gitu. Dan menurut gua so far Binance salah satu yang oke dan selama ini aman lah gitu ya. Gua nggak bisa bilang 100% aman ya. Again gua nggak tahu masa depan, tapi menurut gua nih ya, camkan ya, menurut gua personal opinion ya, kalau sampai Binance bener-bener dituntut dan Binance kayak nggak bisa handle situasi ini, aduh menurut gua 80-90% kripto tamat lah. Karena gila men, Binance tuh udah gede banget gitu. Kalau sampai Binance collapse tuh, aduh semua collapse sih menurut gue ya. Jadi kayak udahlah. Menurut jangan sampai lah, tapi ya menurut gue kemungkinannya kecil ya. Tapi langsung aja di sini gue mau bahas chart menarik sekali karena di sini justru ada beberapa momentum yang menarik kalau kita temukan di chart ya. Ini ada beberapa gambar nih ya, cukup heavy gue temukan ya. Jadi ini adalah chart Bitcoin. Gue akan start dari chart Bitcoin. Kira-kira nih ya, setelah isu kemarin Bitcoin bakal kemana ya? Sebetulnya kita nggak perlu orang nih kan, media ini kan suka overblow ya, suka bener-bener heboh gitu ya. Padahal sebenarnya isu itu tuh bikin Bitcoin tuh koreksi cuma berapa persen sih? Kita lihat faktanya ya. Oi, ruler kok nggak mau muncul sih pakai shift. Tuh kalian bisa lihat koreksinya ini cuma sekitar 6-7% ya. Menurut gue bukan yang seheboh itu, bukan yang sefantastis itu. Jadi nggak perlu selebay itulah ya. Tapi ada beberapa hal di sini yang gue udah draw ya. Kalau kalian ikutin video gue yang terakhir kan gue open short di sini ya, teman-teman. Gue inget banget gue bikin video di sini ya beberapa hari lalu. Gue kan mention gue open short di sini. Target gue kan exit di sini 200 weekly moving average ya. Memang which is gue sudah exit ya di 200 weekly moving average. Gue sudah exit. Bahkan gue exitnya kecepatan 26500, 26600an kalau nggak salah gue udah exit gitu semuanya. Bitcoin, Ethereum, gue ada nge-short Lina, ARPA, gue udah exit semua dengan profit. Dan gue lagi ada long position yang gue buka, tapi nanti gue share sama kalian secara bertahap ya. So kalian bisa lihat nih ya, di sini 200 weekly moving average sudah jebol ya. Tentu confirmationnya ini nggak bisa by daily candle, nggak bisa ya. Ini kan weekly, ini kan indikator weekly nih ya, nggak bisa confirmationnya berdasarkan daily. Confirmationnya harus berdasarkan weekly candle juga. Kalian bisa lihat ya, sejauh ini kita bisa lihat on weekly candle dia lagi mencoba nge-weak nih, ngedorong ke bawah gitu ya. Tapi apakah ini akan tembus benar-benar sepenuhnya? Tentu gini, kalau misalnya kita mau pakai confirmation candle, kita harus konfirmasinya di weekly candle berikutnya nih, di weekly candle minggu berikutnya. Ini kan sekarang hari Selasa di tanggal 6 Juni ketika gue bikin video ini ya. Jadi kan sekarang posisinya sudah nge-weak nih ke bawah gitu ya. Tentu seberapapun dalam tembusnya even sampai 2425, kita harus tunggu confirmation candle by weekly basis. Apakah weekly candle minggu depan itu full body close di bawah 200 weekly moving average atau enggak ya. Kalau memang itu sampai terjadi menurut gue ya, I mean gini ya, sederhananya ya, ini gue move ke weekly dulu ya, gue bahas ya. Kalau sampai nih ya next week ya candle Bitcoin tembus full body close di bawah sini, di bawah 200 weekly moving average ya, buat gue ini tanda yang kurang baik dan bisa jadi Bitcoin akan terus melemah bahkan sampai ke 18-20 ribuan ya. Tapi menurut gue ini unlikely ya. Gue pribadi melihat Bitcoin paling possible skenario versi gue untuk sekarang adalah Bitcoin akan ambil liquidity di sini di sekitar 24,5 sampai 25. Ini level yang udah gue draw dari beberapa waktu terakhir gitu ya, sejak sini ya. Menurut gue akan ngambil level ini terlebih dahulu 24 sampai 24,5 sampai 25 gitu ya, sebelum akhirnya Bitcoin melanjutkan penguatannya kembali. Karena kalian bisa lihat ya, sebenarnya secara structure ya ini tuh bullish consolidation ya, tek 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 even ke sini ya. Kalian bisa lihat ini tuh sebenarnya bullish consolidation, atau ada yang bilang, orang bilangnya pattern bull flag gitu ya. Kalian bisa lihat ini kan flagnya ini pole-nya, ini tiangnya, terus ini flagnya gitu. Ada yang bilang itu ya bebas. Cuman gue masih melihat candle ini sebetulnya bullish consolidation, sehingga menurut gue probabilitanya adalah kalaupun touch sampai level ini, Bitcoin akan mungkin konsolidasi sebentar baru habis itu melanjutkan kembali penguatannya. Sementara itu skenario yang gue lihat untuk Bitcoin ya. Tapi again ya,
gak ada yang bisa tebak 100%, gue pun gak bisa tebak 100% ini pasti seperti ini, no gitu ya. Tapi untuk Bitcoin saat ini belum ada any position yang gue open lagi gitu ya. Tapi ada chart menarik yang juga gue mau tunjukin sama kalian, yaitu Binance BNB USD ya. Ini yang jadi bintang utama kita. Kalian bisa lihat sebenarnya simple sekali. Kalau chart Binance ini gue cuman connect touch point di sini ya. Ini jadi sehingga gue melihat ini adalah satu trend line support ya, major trend line support yang ada di Binance. Dan menurut gue ya possible aja habis itu kemudian nextnya Binance akan menyentuh ke sini, koreksi sampai di sini sekitar 265, 267. Itu possible sekali menurut gue. Tapi ya kita lihat ya, apakah gue sih masih consider ini memantul dari sini ya. Even drop memantul sampai sini, habis itu mungkin konsolidasi daerah sini dan melanjutkan penguatannya kembali ya. Tapi tentu kan masing-masing chart beda-beda. Ada yang menarik sekali seperti ini. Gue disclosure sama kalian kalau kalian teman-teman join TikTok live gue. Jadi kemarin pas tanggal 5 persis itu newsnya Binance keluar ya, gue langsung live TikTok dan gue bikin video gitu, gue discuss sama kalian ya. Menurut gue ada satu kripto yang lagi menarik sekali posisinya ya. Ini buat gue setupnya lagi sangat bagus, yaitu ini ApeCoin ya. Disclosure-nya sama kalian ya, gue lagi open long di ApeCoin ini ya. Gue lagi open long ya. Kenapa? Karena kalau secara RSI kalian bisa lihat ada bullish divergence di daily time frame-nya. Gue udah tandain di sini. Set, dia turun, dia naik di sini ya, sehingga ini jelas sekali bullish divergence pattern gitu ya. Dan kalau untuk secara kemungkinan pattern, gue lihat di sini sangat possible membentuk inverted head and shoulders. Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi sekarang ini lagi berada di area neckline ya. Gue consider ini adalah neckline-nya nih. Gue tandain dulu ya. Kalian bisa lihat ini neckline-nya, sehingga sekarang masih hovering di area sini. Ini ya kan sebetulnya nge-wick mah gak ada masalah ya. Buat gua, apalagi kalau kalian lihat nih ya, tembus habis itu langsung balik gitu ya, sehingga menurut gua ya ini masih agak abu-abu sih ya. Gue sih berharap segera tembus di atas ini gitu ya, segera hovering above neckline-nya, apalagi ada bullish divergence di sini ya. Sehingga disclosure sama kalian semua, gua memang lagi ngelong ApeCoin dan mungkin akan gue biarkan untuk jangka waktu yang cukup panjang mungkin gitu, karena gue expect dari sini akan konsolidasi dan habis itu melanjutkan kembali penguatannya gitu ya. Karena ini sangat cakep sekali sih menurut gue. Target pertama gue ya tentu ya di area sini nih. Ini target pertama gue. It's LJ. This one. Ini akan jadi first target gue untuk ApeCoin ya. Mungkin di sini gue exit 30%, 25%, nggak tahu. Nanti gue akan update lagi sama kalian semua ya. Tapi ini sih outlook yang gue lihat menarik banget. Dan untuk kripto favorit gue yang lagi gue akumulasi banyak sekali, ini ICP. Kalian bisa lihat ini, gue delete dulu ya. ICP ini juga kalian bisa lihat ya, ini juga sangat possible. Sebenarnya tadinya gue pikir di sini bakal jadi inverted head and shoulders juga gitu ya. Masih bisa di sini ya, kita lihat aja sama-sama ya ini tembus atau enggak. Kalau ini jebol terus ke bawah ya, dan nextnya sini, karena menurut gue ini lagi hovering, nggak banyak level support di sini. Next targetnya ya mungkin di area sekitar 3,5 gitu ya. Bisa nggak ya? Bisa-bisa aja, but I think kalau kalian long term investor seperti gue nggak akan terlalu pusing, tapi gue akan terus menerus akumulasi ya untuk kripto favorit pilihan gue ya. Tapi ada yang bilang, ada beberapa juga yang bilang katanya ini bisa tuntutan SEC ini bisa merubah segalanya, bisa change the whole situation gitu ya. Tapi gue nggak tahu, gue akan update lagi. Tapi secara pribadi gue masih long term sangat bullish on crypto. Gue masih berpikir crypto ini adalah satu unique asset ya, tentu high risk high reward ya, unique asset yang sangat menarik. Dan tahun ini adalah waktunya akumulasi. Even pun Juni kita dikasih koreksi Bitcoin sampai 24,5 atau 25.000 sekalipun, akan jadi great buying opportunity in my personal opinion. Karena gue meyakini ya, meskipun Mei Juni ini terjadi koreksi 2 bulan ini ya, gue masih berada di target gue ya, di target price gue untuk Bitcoin, yaitu kalau teman-teman pernah nonton video gue yang dari awal tahun gitu ya, target gue adalah di sekitar 38 sampai 45. Ini akan jadi ultimate target gue, dimana menurut gue Bitcoin sangat possible back ke area sini di sini, di sekitar sini terlebih dahulu sebelum akhirnya Bitcoin terkena koreksi
bisa jadi 50 to 60% ya. Outlook gue masih sama, tidak berubah sama sekali ya. Itu outlook gue. So kita lihat aja sama-sama apakah ini bull flag ya, dan habis itu Bitcoin kembali melanjutkan penguatannya dari sini terus penguatan. Kita lihat sama-sama. Menurut kalian gimana? Coba let me know in the comment section ya. Bye bye semuanya. God bless you all.